Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak hebat ustazah. Apa kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, dahsyat, Allahu Akbar. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Ustazah Ita pada pembelajaran hari ini. Oke, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya ilmu yang kita dapat bermanfaat. Sikap berdoa. Angkat kedua tangan, tundukkan kepala, pejamkan mata. Berdoa mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Adapun tujuan pembelajaran yaitu pada mata pelajaran PPKN, setelah menyimak video, siswa dapat mengenal simbol-simbol sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Kemudian pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, siswa dapat menguraikan kosakata tentang berbagai jenis benda di lingkungan sekitar melalui teks pendek berupa gambar, slogan sederhana, tulisan, dan atau syair lagu, dan eksplorasi lingkungan. Benda di sekitarku. Banyak benda-benda di sekitar kita. Ada benda hidup seperti hewan dan tanaman. Ada juga benda tak hidup seperti batu, tanah, air, jembatan, dan bangunan sekolah. Di antara benda-benda tersebut ada yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung seperti air, batu, dan tanah. Ada juga benda-benda hasil karya manusia yang memanfaatkan ciptaan Allah, seperti bangunan sekolah yang dibuat manusia dari batu, pasir, dan semen. Kemudian kursi kayu sekolah dibuat oleh manusia dengan memanfaatkan batang dari tumbuhan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita wajib bersyukur atas apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Caranya dengan menjaga dan merawat benda-benda di sekitar kita. Nah, apa saja benda-benda di sekitarmu? Coba nanti kalian amati benda-benda di sekeliling kalian ya. Ciri benda hidup diantaranya dapat bernafas, tumbuh, berkembang biak, dapat bergerak dan berpindah tempat. Benda hidup tersebut dapat bergerak dan berpindah tempat dengan cara berjalan, berlari, dan terbang. Benda hidup disebut juga dengan makhluk hidup. Contohnya misalnya tumbuhan. Tumbuhan termasuk benda hidup ya. Tumbuhan tidak dapat berpindah tempat sendiri, tetapi tumbuhan bergerak ke arah cahaya matahari. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut. Tumbuhan tersebut bergerak mengikuti di mana arah cahaya matahari itu berada. Kenapa tumbuhan disebut benda hidup? Karena bisa tumbuh menjadi tinggi, ada yang bisa berbuah dan juga berbunga. Contoh benda hidup lainnya yaitu manusia. Manusia membutuhkan makan agar tetap hidup. Oleh karena itu, Allah menciptakan sayuran, buah-buahan, dan hewan ternak untuk makanan manusia. Karena manusia mengalami pertumbuhan, yaitu dapat tumbuh besar, tumbuh tinggi, dan bertambah berat, serta bisa bergerak dan bernafas, maka manusia disebut benda hidup. Contoh benda hidup lainnya yaitu hewan atau binatang. Misalnya saja kelinci, dapat bergerak melompat-lompat, kemudian kelinci tumbuh serta berkembang biak. Coba kalian perhatikan gambar pertumbuhan berikut ini. Pada manusia, pertumbuhan yang terjadi yaitu dimulai dari seorang bayi, kemudian menjadi balita, selanjutnya menjadi seorang anak, remaja, dan dewasa. Begitu juga pertumbuhan yang terjadi pada hewan. Contohnya ayam, dimulai dari telur ayam, menetas menjadi anak ayam, kemudian tumbuh menjadi ayam betina atau ayam jago. Sama seperti manusia dan hewan, pada tumbuhan juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan atau disebut dengan berkembang biak. Selanjutnya adalah benda tak hidup.
Benda tak hidup, ciri-cirinya yaitu tidak bernafas, tidak tumbuh, tidak dapat bergerak, dan tidak dapat berpindah tempat sendiri ya, soleh-soleha. Namun, benda tak hidup ada yang bisa bergerak. Biasanya menggunakan bantuan mesin. Contohnya, motor, pesawat, kereta, dan jenis kendaraan lainnya. Jika benda hidup mengalami pertumbuhan, sebaliknya benda tak hidup tidak mengalami pertumbuhan dan tidak bisa bergerak sendiri. Sebagai contohnya, Tugu Pancasila. Tugu Pancasila merupakan hasil karya manusia. Tugu Pancasila tidak akan bertambah tinggi ukurannya, akan tetap sama. Nah, di Taman Sekolah Salman ada Tugu Pancasila. Tugu tersebut bertuliskan sila-sila Pancasila beserta dengan simbolnya. Masih ingatkah kalian simbol dan sila-sila Pancasila? Yes, hebat. Kalian masih ingat ya? Sila pertama bersimbolkan gambar bintang, yaitu dengan bunyi ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian simbol sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab adalah gambar rantai. Kemudian pohon beringin yang merupakan simbol dari sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan disimbolkan dengan gambar kepala banteng. Terakhir, sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia disimbolkan dengan gambar padi dan kapas. Kelima simbol tersebut merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdiri dari benda hidup dan benda tak hidup. Bintang, rantai merupakan benda tak hidup. Kemudian pohon beringin, kepala banteng, padi dan kapas merupakan contoh benda hidup. Banteng bernafas, dapat bergerak dan juga membutuhkan makanan. Nah, contoh pengamalan sila keempat Pancasila yang berlambangkan kepala banteng ini yaitu adalah musyawarah. Musyawarah adalah cara yang baik untuk menyelesaikan masalah bersama. Banyak kegiatan yang bisa kamu lakukan dengan bermusyawarah. Contohnya ketika menentukan ketua kelas, membuat jadwal piket kelas, dan menentukan permainan bersama teman. Setiap orang boleh berpendapat untuk mencari keputusan. Hasil musyawarah menjadi keputusan bersama. Setiap orang harus melaksanakannya. Pernahkah kamu bermusyawarah? Baiklah, Ustazah akan memberikan salah satu contoh bentuk musyawarah, yaitu musyawarah untuk membersihkan ruang kelas. Musyawarah tersebut akan menghasilkan sebuah keputusan. Nah, keputusan tersebut merupakan keputusan bersama atau yang sudah disepakati bersama-sama. Misalnya keputusan yang dihasilkan, yang pertama apa yang harus dilakukan agar ruangan kelas kembali bersih, kemudian menentukan waktu yang tepat untuk melaksanakannya, lalu siapa saja yang bertugas melaksanakannya, dan tugas membersihkan ruang kelas dengan adil dan bijak. Jadi kalau sudah sepakat, semua harus melaksanakan keputusan yang diambil bersama tersebut. Karena musyawarah selalu mengutamakan kebersamaan untuk mencapai hasil mufakat. Jangan lupa, walaupun berbeda-beda pendapat, kita harus tetap bersatu ya. Jika telah sepakat, lakukan itu dengan semangat. Adapun aturan ketika melaksanakan musyawarah yaitu yang pertama, tunjuk jari ketika akan mengajukan pendapat. Yang kedua, tidak memotong pembicaraan orang lain saat bermusyawarah. Kemudian yang ketiga, setiap orang berhak mengajukan usul dan pendapatnya. Yang keempat, menghargai pendapat orang lain. Dan kelima, musyawarah dilakukan bertujuan untuk mencapai mufakat. Hewan, tumbuhan, dan benda-benda mati di sekitar kita adalah ciptaan Allah. Manusia memanfaatkannya untuk kebutuhan hidupnya. Ayo kita lestarikan alam di sekitar kita agar tetap terjaga dan bermanfaat. Alhamdulillah, Allah menciptakan semua yang ada di bumi ini untuk dimanfaatkan manusia. Kita wajib bersyukur dan menjaganya agar bermanfaat untuk semua orang. Allah SWT berfirman,
Dialah Allah yang telah menciptakan segala yang ada di bumi untukmu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 29. Alhamdulillah telah selesai pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, marilah kita membaca istighfar sebanyak 3 kali dan dilanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih soleh-soleha. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kalian semua. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.